Walaupun sudah dijemur, sudah dikasih makan banyak, tapi tidak naik-naik birahinya. Nah, cara inilah yang bisa digunakan. Di video kali ini khusus buat teman-teman yang kesulitan menaikkan murai batu betinanya sebelum dimasukkan ke dalam kandang ternak. Dan ini adalah cara paling top teman-teman, cara yang paling ampuh untuk menaikkan betina itu cepat birahi sebelum kita jadikan indukan. Dan pasti teman-teman penasaran kan, ada apa di dalam kresek ini? Ini adalah bahan-bahannya teman-teman. Kita akan langsung simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like. Nanti jangan di skip supaya teman-teman itu bisa lebih paham dengan caranya bagaimana supaya di dalam kresek ini nanti bermanfaat banget buat teman-teman yang masih kesulitan menaikkan murai betinanya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCDW Feed Farm. Ini saya akan membuatkan ini racikan khusus buat teman-teman yang masih kebingungan atau kesulitan dalam menaikkan murai batu betina yang akan dijadikan indukan. Karena setelah kita melakukan yang namanya proses perawatan dari pakan dan juga penjemuran, yang kita buat dengan penjemuran secara full untuk menaikkan birahinya, tapi masih ada saja yang belum naik birahinya setelah kita lakukan rawatan tersebut. Maka cara ini akan kita lakukan teman-teman, akan kita khusus kita buatkan buat teman-teman yang masih kesulitan. Dan teman-teman nanti cara prakteknya atau cara pemberiannya bisa menyesuaikan seperti di video kali ini. Dan ini memang sudah sering saya lakukan di tahun-tahun yang kemarin, tahun-tahun awal pas saya memulai berternak murai batu di tahun sekitar 2020. Itu cara ini memang saya gunakan teman-teman. Pertama-tama kita itu harus menyiapkan bahan-bahannya teman-teman. Ini ada ulat Hongkong, kita beli cuma sedikit, sekitar 5 ribuan lah kita beli, karena nanti kita ngasihnya ulat Hongkong itu sedikit-sedikit. Kalau untuk ulat kandang itu harian, kita biasa cuma memakai ulat kandang. Dan untuk jangkrik ini juga kita siapkan teman-teman. Dan teman-teman pasti penasaran kan apa yang ada di dalam kresek atau dalam plastik ini. Nah, ini segera akan kita buka teman-teman. Kita buka, isinya adalah vitamin teman-teman. Yang pertama vitamin Vitacik, yang kedua yaitu stimulan. Maaf teman-teman, ini bukannya saya iklan atau bukannya saya jualan, dan bukan pula saya itu mendapat endorse. Memang ini yang sering saya gunakan di awal-awal saya berternak murai batu teman-teman. Kalau untuk sekarang sih saya sudah lama tidak memakai kedua vitamin ini, dan video ini khusus lah buat teman-teman yang masih kesulitan untuk menaikkan betina itu cepat birahi sebelum kita masukkan ke dalam kandang. Cara ini bisa kita buat untuk murai batu betina yang masih pastol atau yang habis mabung ataupun yang lama tidak birahi-birahi. Ini kedua vitamin. Dan nanti yang ada di dalam kresek ini adalah fur teman-teman. Nah, ini adalah fur. Kita ambil dulu contohnya. Nah, ini adalah fur ayam petelur teman-teman. Kalau kita beli di bedak itu belinya fur petelur punya ayam. Sebetulnya yang bagus itu adalah fur petelur untuk poyo teman-teman, untuk ternak poyo. Tapi kalau kita beli telur ayam, kalau kita beli fur petelur milik poyo, itu tidak ada yang kiloan seperti ini. Kita harus beli satu karung. Maka dari itu kita membeli fur petelur milik ayam ini, karena ini kita bisa ngecer, kita bisa buat 1 kilo 2 kilo itu belinya boleh. Nah, nanti bagaimana cara penyiapannya? Nanti penyiapannya sebelum ulat dan juga ulat kandang dan juga jangkrik ini kita kasihkan ke murai betina ataupun murai yang akan kita jadikan indukan. Ini kita olah dulu, kita kasih fur petelur itu dan juga kita campur dengan vitamin Vitacik dan juga stimulan untuk mematangkan birahi sel-sel bertelurnya. Nanti setelah dikasih ini biasanya jarak beberapa minggu itu dia itu sudah mau angkut sarang atau mau mulai bertelur. Cara ini saya gunakan di tahun 2020 kemarin, tahun-tahun yang lalu itu saya memakai cara seperti ini. Kalau untuk sekarang sih sudah nggak pernah, tapi ini sekedar edukasi buat teman-teman semuanya. Nanti sebelum kita kasihkan, semuanya ini harus kita olah terlebih dahulu.
kita olah, kita beri makan dengan fur tadi yang kita campur dengan vitamin. Dan jangkrik, ulat kandang dan ulat Hongkong ini kita jadikan sebagai tukang ojek untuk mengantarkan fur petelur dan juga vitamin tersebut, teman-teman. Jadi nanti setelah jangkrik itu makan dan ulat itu makan, nanti furnya ada di dalam perut jangkrik dan perut ulat, nanti otomatis burungnya akan memakan jangkrik dan ulat, maka otomatis vitamin tersebut akan masuk ke dalam burung tersebut. Nah, seperti itu. Dan kemarin ada juga yang bertanya seperti ini. Kalau misalkan kedua vitamin ini dicampur di minuman bagaimana, Mas? Nah, kalau menurut saya, kalau misalkan ini dicampur ke dalam minuman, misalkan vitamin ini dicampur ke dalam minuman, nanti burung itu akan enggan untuk meminumnya. Biasanya tidak terlalu suka dengan minuman yang berwarna kuning. Nanti kalau kita kasih ini berwarna kuning. Dan nanti berbahaya jika vitamin ini kita kasih di terik matahari. Kalau misalkan kita taruh di minumannya, lalu pas waktu murai itu kita jemur, vitamin ini kalau terkena matahari akan menjadi racun, teman-teman. Maka itu akan berbahaya buat calon indukan tersebut. Maka kita menyiasatinya dengan cara seperti ini. Kita campur seperti ini. Oke, teman-teman, kita campur dulu. Kita akan tuang dulu, teman-teman. Kita nggak banyak-banyak lah, nanti supaya nanti kalau sampai kebanyakan dan ulat itu tidak habis, jangkrik tidak habis, maka furnya ini akan menjadi basi. Jadi kita buatnya itu secukupnya saja, tidak banyak-banyak lah, cukup sedikit saja. Nanti karena ini kita kasih air, kalau misalkan tidak habis itu bisa menjadi basi. Kita pakai ukuran sendok aja, teman-teman, enaknya. Nanti kita kasih di situ sekitar 4 sendok, itu 2 sendok, jadi 6 sendok. Yang ini 2 sendok, 8 sendok lah, kita buat 8 sendok seperti ini. Kita buat 8 sendok supaya itu tidak sampai kebanyakan. Nah, seginilah, teman-teman. Kita buatnya segini, lalu kita kasih vitamin Vitacik inilah. Kenapa tujuannya kita kasih vitamin seperti ini? Kita itu bertujuan setelah kita kasih vitamin seperti ini, indukan itu menjadi sehat. Nanti kalaupun dia sehat, nanti produksinya juga akan lancar, teman-teman. Kita kasih secukupnya, sekitar separuh lah, separuhan segini, sekitar separuh dari bungkus ini. Dan juga kita campur dengan ini, teman-teman, stimulan. Ini untuk mematangkan sel telur, sel bertelurnya. Kalau ini sebetulnya vitamin ini digunakan untuk ayam, teman-teman. Tapi segala jenis unggas itu sama saja kalau kita gunakan kepada burung. Nah, ini juga separuh saja, teman-teman. Kita separuh, kita campur seperti ini. Nanti setelah dia itu bercampur, baru kita kasih air. Kita kasih air secukupnya saja. Kita campur sampai merata, teman-teman. Sampai merata, nanti ini hasilnya seperti ini. Nyemek-nyemek lah. Tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Nanti misalkan ini dirasa agak kebasahan, teman-teman itu bisa menambahkan fur yang kering seperti ini. Misalkan dirasa kebasahan. Misalkan dirasa kurang basah, kita bisa menambahkan air lagi. Nah, ini kita campur sampai seperti ini. Gini, teman-teman. Karena nanti misalkan ini tidak habis, kan ini sudah tercampur dengan air, nanti bisa menjadi basi kalau misalkan tidak habis. Jadi ini kita kira-kira secukupnya saja. Secukupnya saja. Setelah seperti ini, secara tidak langsung nanti di dalam perut jangkrik itu sudah terisi dengan yang namanya fur petelur dan juga vitamin-vitamin yang kita berikan tadi. Oke, kita akan langsung kasihkan ke jangkriknya, teman-teman. Ini sekedar buat teman-teman yang kesusahan, karena banyak sekali di komentar teman-teman yang kesusahan menaikkan murai batu betinanya. Walaupun sudah dijemur, sudah dikasih makan banyak, tapi tidak naik-naik birahnya. Nah, cara inilah yang bisa digunakan. Ini adalah salah satu cara. Ini, teman-teman, ini jangkriknya kita kasih 2 sendokan lah, segini.
Untuk ulat kandangnya kita kasih agak banyak kalau ini teman-teman. Kalau ulat kandang sih makanannya biasanya banyak. Walaupun dia 4 sendok biasanya habis. Nah, ini untuk ulat Hongkongnya. Saya sudah lama teman-teman nggak pakai ulat Hongkong. Memang sengaja kita itu baru tadi pagi beli ulat Hongkong. Ini supaya bisa menjadi motivasi atau menjadi acuan buat teman-teman semuanya. Nah, gini teman-teman. Ini nanti sebelum kita kasihkan ke burung, sebelum ulat dan juga jangkrik ini kita kasihkan ke murai yang akan kita naikkan birahinya. Ini kita biarkan dulu. Kita biarkan sampai ulat-ulat ini menghabiskan atau memakan, setidaknya di dalam perutnya harus ada fur ini teman-teman. Fur dan juga vitamin ini. Kita biarkan dulu supaya dia makan. Nah, untuk pemberiannya sih seperti biasa. Kita berikan nanti ulat kandang, kita tambahkan ulat Hongkong dan juga jangkrik untuk meningkatkan birahinya murai betina tersebut. Oke teman-teman, semoga video yang singkat ini bisa memberikan buat teman-teman semuanya yang masih kesulitan dalam menaikkan betina yang akan kita jadikan indukan. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa like buat teman-teman semuanya yang sudah nonton. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.